cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya. Nah, apa itu grup STS rekom dan diskusi Agustus 2023? Nah, kita akan lihat grup rekom yang masih jalan sekarang, yaitu STS Juli 2023. Nah, kita nanti ada menu swing, menu ODT di saham semi blue chip atau blue chip, di gorengan juga ada. Terus ada menu scalping kalau misalnya ada saham yang menarik kita beli di hari tersebut. Nah, seperti ini Mas Bro ya bentuknya. Jadi misalnya nih kita ada swing era, ya swing XL, swing pegas dan lain-lain. Ada TP1, TP singkat gitu ya. Nanti kalau udah TP atau buy 2 kita akan semua share info di grup ini. Sini juga ada menu seperti ini ya, menu gorengan misalnya Busiko, PAMG, BBHI. Nah, ini udah ada area TP-nya dan area CL-nya teman-teman untuk menu saham gorengannya. Nah, bagi teman-teman mau gabung STS diskusi rekomendasi Agustus, teman-teman bisa kontak saya aja, semua ada di deskripsi. Sebenarnya Mas Bro, yuk mulai kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas IPO baru, yaitu PT Mutu Agung Lestari Tbk atau Mutu. Sektornya industrial, di sini periode bubilnya tanggal 12 sampai tanggal 24 Juli. Nah, rentang harganya itu dari 105 sampai 110. Untuk saham yang ditawarkan 9 juta lot sekian. Nah, kita langsung masuk ke prospektusnya teman-teman. Nah, di sini Mutu ini underwaternya sama kayak underwaternya si Maha. Dan saya udah baca tadi prospektusnya itu semenarik Maha teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tertarik sama IPO Maha, Mas Bro pasti tertarik juga dengan IPO Mutu. Nah, jadi tonton video ini sampai akhir tentunya. Nah, kita ada di sini ya. Untuk underwater atau UW dari Mutu ini adalah Trimegah Sekuritas atau LG. Nah, kita ulangi teman-teman. Nah, LG terakhir kali itu ngipoin saham VKTR tapi dia bareng-bareng dengan sekuritas lain. Nah, di sini sempat arah di hari pertama dan hari-hari berikutnya dia terus naik teman-teman. Hari pertamanya memang turun, cuman hari berikutnya dia terus naik ya. Nah, terus lanjut yaitu ASLC. Nah, ASLC ini juga si LG. Nah, ASLC juga di hari pertama di sini arah. Hari kedua nggak arah, kebongkar. Tapi hari pertamanya dia termasuk arah juga. Nah, lanjut yang selanjutnya adalah Goto. Kalau Goto dia bareng-bareng teman-teman. Tapi hari pertamanya juga cuan juga si Goto. Terus selanjutnya adalah Baik. Nah, kalau Baik ini dia sendiri. Ya, sendiri aja si LG ya, ngipoin saham Baik dan papanya juga pengembangan ya, sama kayak si Mutu. Oh ya, Mutu ini papanya pengembangan teman-teman. Nah, di sini Baik arah 3 kali, lumayan ya. Terus LP ini yang LP juga si LG juga. Kita lihat di sini LP arah 1, 2, 3 kali arah juga si LP. Nah, makanya saya bilang LG ini kalau nguain saham itu di hari pertama selalu ngasih cuan. Yang udah itu selalu ngasih cuan di hari pertama, dan beberapa malah sampai 2 atau 3 kali arah dikasih cuan teman-teman. Nah, yang terakhir tentu aja yaitu Maha itu duluan, nanti baru si Mutu ini. Nah, kita lihat juga kalau teman-teman itu udah mau tertarik nih sama saham Mutu, Mas Bro lihat dulu sama kalau Maha kira-kira kok arah 2 sampai 3 kali, wah ini Mutu wajib ikut full dana kan, seperti itu guys ya. Next, kita langsung aja lihat ke bagian nomor 13 teman-teman. Nah, kegiatan keterangan singkat perseroan. Nah, ini adalah PT Kinian Murni Mestari, ini nama yang dulu teman-teman ya didirikannya di tahun 1990. Ini udah lama banget ya PT ini berdiri, bahkan sebelum kita lahir kan, seperti itu. Nah, ini kegiatan usaha dan prospek perseroan. Nah, kegiatan usahanya itu adalah jasa sertifikasi. Jadi ini usaha ini adalah membuat sertifikasi, yaitu usaha TIC ya, TIC ya. TIC itu kepanjangan dari testing, inspection dan certification. Wih, mantap ya bahasa Inggris gua. Ini sama kayak jenis usahanya Karsurin, CRSN. Ya udah dulu IPO, tapi kan Karsurin itu ada masalah ya. Semoga si ini nggak ada. Kalau yang Karsurin itu dia nginspeksi atau testingnya itu fokus ke tambang ya, timah, terus nikel ya, batu bara, seperti itu tuh kerjanya si CRSN. Kalau si Mutu ini dia testingnya itu kebanyakan ke
hutan, kayu seperti itu ya, hutan, agrobisnis lah seperti itu. Jadi CRSN itu tambang, kalau yang mutu ini ke hutan seperti itu ya. Tapi ya kerjanya sama, dia ngetes seperti itu guys. Nah ini kerjaannya itu sertifikasi, jasa pengujian laboratorium ya, jasa inspeksi periodik, jasa kalibrasi dan metrologi. Nah kegiatan penunjangnya seperti ini teman-teman. Nah itu ya, kegiatannya sama CRSN tapi bidangnya beda, ngetesnya tuh beda seperti itu. Next lanjut nomor 15 teman-teman, yaitu kita lihat di sini. Oh ini adalah struktur permodalannya, yaitu PT Sentra Mutu Handal ini menguasai 45% dan PT Baruna Bina Utama 40%. Dan ini PT Afida Ekselesi Lintas Dunia dia 15%. Nah ini adalah penawar umum perdana sahamnya teman-teman. Saham tawaran adalah 942 juta sekian-sekian. Dan ini adalah sekitaran 30% dari modal. Nah nilai nominalnya 25. Nah di sini harga penawarannya 100 sampai 110. Ini berarti nggak terlalu mahal teman-teman. 25 dijual di 100. Nah nilai emisinya itu 100 miliaran. Jadi nggak terlalu gede. Jadi istilahnya enteng nih guys ya. Nah untuk perkiraan listing di bursa adalah awal Agustus. Nah ini mungkin bareng-bareng nih sama beberapa saham yang lain nanti. Oke lanjut guys ya. Ada warannya guys ternyata. Mana nih warannya nih guys. Nah ini guys ya, 4:1. Jadi kalau teman-teman tuh dapat 4 pencatatan 4 saham mutu akan dapat gratis 1 waran dengan harga tebusnya itu Rp324. Nah ini menarik ya. Jadi termasuk tinggi juga ya harga tebusnya 300-an, itu berarti berapa kali arah kalau nyampe 300. Mantap nih guys. Oke lanjut, yaitu nomor 17, yaitu rencana penggunaan dana. Nah sekitar 66% digunakan untuk CAPEX, untuk mengembangkan laboratorium ya, baik saat ini dimiliki oleh perusahaan maupun pengembangan laboratorium baru yang nantinya akan menjadi kantor cabang setelah mendapatkan akreditasi, yaitu membuka laboratorium. Karena kerjaannya ini adalah inspeksi. Yang ngetes, inspeksi tentu aja butuh laboratorium buat ngetes kualitas produk tersebut. Seperti itu guys, jadi dia bikin laboratorium dari Janipo. Terus sisanya 34% digunakan untuk OPEX yang mencakup biaya pengadaan bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran, dan lain-lain. Lalu rencana penggunaan dananya ini buat pengembangan usaha teman-teman ya, berarti lumayan oke. Nice, terus nomor 18 itu laba rugi. Ini kecil-kecil tulisannya ini dalam rupiah teman-teman. Nah kita lihat dari ekuitas ya, tahun 2020, 2021, 2022 ekuitasnya terus tumbuh teman-teman. Walaupun nggak terlalu signifikan ya, numbuhnya merambat seperti itu. Untuk total hutangnya ini cenderung turun ya. Oh 2022 dia naik lagi teman-teman, tapi tahun 2023 dia turun. Jadi jumlah utangnya seimbang aja, tapi ekuitasnya mulai naik. Jadi kalau bisa sih lumayan oke teman-teman. Nice, ini untuk laporan laba rugi komprehensif. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman ya, laba tahun berjalannya kita lihat ya. Di tahun 2020 itu laba tahun berjalannya itu 23 miliar ya, ini laba bersihnya. Terus tahun 2021 turun jadi 19. Nah di tahun 2022 naik lagi jadi 36. Ya, kalau kita lihat di sini ini adalah tanggal 31 Maret ya. Berarti kuartal 1 yang 2023 itu udah nyetak laba 8 miliar. Nah, berarti kalau kita setahun kan tuh harusnya nanti sampai akhir tahun 2023 itu profitnya bakal lebih gede daripada tahun 2022. Artinya harusnya sih naik, karena kuartal satunya juga udah hampir 2 kali lipat kan kenaikannya. Seperti itu guys ya. Itu sekilas tentang laba rugi. Karena ini harusnya kalau mau melihat laba rugi detail itu harusnya ke laporan keuangan ya. Kalau ini prospektus hanya sekilas aja teman-teman. Next, terus nomor 19 yaitu kebijakan dividen. Nah ini ya, dividen perseroan. Nah kita lihat di sini untuk dividen, setelah penawar umum perdana saham ini perusahaan berencana membagikan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan sebanyak-banyaknya 30% dari saldo laba positif tahun berjalan perseroan setelah dikurangi penyisian cadangan wajib menggunakan tahun buku 2022
2023 dan akan dibagikan tahun 2024. Jadi akan membagikan 30% laba nanti, dan ini pasti bagi. Kenapa? Karena dia profitnya positif terus dari tahun 2021, mungkin 2021 tadi ya. Dari tahun 2020. Nah, kemungkinan 2019, 2018 juga positif juga teman-teman ya, karena waktu pandemi juga positif. Artinya udah pasti bagi nih di tahun 2024 nanti dividen. Nice, terus nomor 29 kita lihat, nomor 29 teman-teman. Nah, ini pembatasan ya. Pembatasan itu lock up teman-teman, nanti di lock selama 8 bulan ya. Nah, setiap pihak yang peroleh saham perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum akan di lock selama 8 bulan. Berarti yang tadi ketiga PT yang udah kita sebut tadi sebagai pemegang saham pengendalinya akan di lock selama 8 bulan. Oke, terus nomor 86 teman-teman. 86. Nice. Nah, 86 di sini ada jumlah karyawan. Nah, ini adalah karyawan perseroan atau karyawan mutu. Di sini kita lihat dari tahun ke tahun terus naik. Nah, kalau kita lihat di sini yang naik adalah karyawan kontraknya ya. Kalau karyawan tetapnya malah turun, berarti yang tua-tua pensiun terus dia nggak ngangkat karyawan lagi. Ya memang kalau saat ini mungkin kontrak sih ya untuk karyawan-karyawan baru seperti itu. Atau outsourcing gitu ya, outsourcing gitu istilahnya gitu. Nah, saya juga nggak terlalu paham tentang karyawan-karyawan tersebut ya. Nah, pokoknya kita lihat di sini karyawannya naik, berarti usahanya semakin berkembang lah seperti itu. Oke, terus nomor 116. Nah, 116 ini adalah pelanggan perseroan. Pelanggan perseroan adalah PT AHK, Testing, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa fokus dari mutu ini untuk ngetes kayu, hutan-hutan lah seperti itu, dan makanan teman-teman. Beda sama CRSN. CRSN ngetes juga, tapi yang dites itu batu bara, nikel seperti itu. Next, ini adalah punya perseroan. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, segmen yang paling banyak nguntungin laba buat mutu itu sebenarnya adalah sertifikasi produk berbasis kayu hutan seperti itu guys. Nah, ini keuntungan yang paling gede. Terus di sini ada hutan, jasa pabrik, dan ada jasa food management juga. Ya, kehutanan, pertanian, dan agrikultur. Ini ada food juga ternyata. Tapi nggak terlalu banyak ya. Kebanyakan ya kehutanan seperti itu, agrikultur, pertanian seperti itu guys ya. Nah, dan juga ada pengujian kayu, terus ada lingkungan Depok ya. Ada laboratorium pangan juga, dan ada batu bara ya. Tapi dia inspeksi batu bara juga ada teman-teman ya. Di sini juga kerjanya dia juga untuk menginspeksi batu bara. Oke, itu kerjanya teman-teman. Pokoknya TIJ ya. Dia itu testing, inspection, dan certification ya. Buat sertifikat lah seperti itu, atau mau ngecek produk ini tuh kandungannya apa aja seperti itu. Nice, sudah jelas seperti CRSN. Oke, kita langsung lihat ke rasio fundamentalnya tentunya. Nah, ini kan labanya sampai tanggal 31 Maret ya di prospektus tadi. Nah, kita setahun kan berarti dikali 4. Seperti itu guys ya. Nah, kalau yang tertera di tanggal 31 Maret 2023 tadi kuartal 1 itu profitnya 8 miliar sekian. Nah, kita kali 4 jadi 32 miliar. Nah, kita baca aja yang laba yang udah disetahunkan teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk harga buku itu adalah 2,9 dan 3,0. Ini PBV-nya nanti ya saat dia IPO itu 3 kali. Jadi yang menurut saya sih kalau dibilang murah ya enggak, kalau dibilang mahal ya enggak, karena saham IPO juga ada yang dijual di atas 10 kali PBV kan seperti itu. Nah, untuk pair-nya teman-teman, pair-nya ini menarik ya. Pair-nya menarik, yaitu pair-nya itu cuma 7 kali. Kalau kita setahun kan pair-nya hanya 7 kali teman-teman. Berarti termasuk murah karena perusahaan yang punya pair di bawah 15 itu termasuk menarik. Nah, untuk DER-nya, untuk hutangnya ini yang istilahnya agak sedikit nggak enak ya, karena DER-nya itu lebih gede, hutangnya lebih gede daripada ekuitas. Terus guys, tapi kalau kita lihat untuk
penggunaan dananya nggak buat bayar utang, berarti hutangnya ini masih bisa ditunda seperti itu guys ya, nggak buru-buru dilunasi dari hasil IPO seperti itu guys. Next untuk ROE-nya, nah ROE-nya tuh gede banget guys, 41%, gede banget ya. Perusahaan dengan ROE misalnya itu 10% aja udah termasuk bagus, yaitu 10 tahun ya kan. Nah kalau 41% itu berarti kan cuma 3 tahun kurang gitu ya balik modalnya, berarti luar biasa bagus. Mungkin namanya perusahaan sertifikasi ya, mungkin modalnya nggak terlalu gede ya, karena cuman modal tulisan toto ya. Karena kalau ke perusahaan yang testing, sebuah perusahaan testing, inspection seperti itu kan pakai alatnya kan dibeli kan di awal doang, dan salah satu alat itu bisa dipakai berkali-kali buat ngetes berkali-kali, dan setiap ngetes bayar. Nah mungkin itu yang menyebabkan perusahaannya seperti ini punya profit yang gede ya, seperti itu guys ya, modalnya cuma sekali bisa dipakai berkali-kali seperti itu. Oke, segini teman-teman untuk capsnya sekitaran 230-an miliar. Jadi ini masuk saham small cap seperti itu guys. Nah untuk kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ini termasuk IPO yang sangat menarik, dan saya sih tergantung ya ini barengannya sama apa. Tapi saya udah bahas saham IPO yang lain itu nggak semenarik Mutu ini ya. Kalau Maha kan udah duluan. Nah yang lain-lain yang barengannya Mutu ini yang paling menarik sih Mutu. Semoga aja Mutu ini IPO-nya nggak bareng ya, bisa sendiri gitu, semoga gitu ya. Nah, tapi kalau barang-barang yang lain mungkin ini yang akan saya utamakan seperti guys untuk dibeli. Maha cuan langsung pindah Mutu, kan seperti itu guys. Nice ya, mungkin itu sama dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.